di mana ujian-ujiannya Nabi Ibrahim menurut Ibnu Abbas terangkum dalam 3 surat. 3 surat di dalam Al-Quran yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, di antaranya ada dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 112. Yang kedua ada di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 10. Dan yang ketiga ada di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 35. Itulah ujian-ujian yang diselesaikan oleh Nabi Ibrahim sehingga Nabi Ibrahim menjadi imamnya manusia. Siapapun yang mengikuti menyelesaikan 30 ujian Nabi Ibrahim, dia akan menjadi imam. Hadza min sunnati abikum Ibrahim, niru Nabi Ibrahim, maka menjadi sunnatullah, ikut juga menjadi imam. Imam dirinya sendiri, imam keluarganya, imam kaumnya. Apa itu? Kita jelaskan 30 ujian Nabi Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati segenap takmir Masjid Ad-Da'wah, segenap panitia kajian pengajian ba'da subuh, serta hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, dijaga, dirahmati, semoga selalu diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Utama, marilah kita bersyukur dapat berhimpun kembali di majelis yang mulia ini dalam rangka silaturahim talabul ilmi. Semoga perkenan Allah tambahkan atas kita ilmu, hikmah, hidayah, barokah kehidupan, barokah umur, barokah rizki. Ya abna adama tafarraq li'ibadati amalan sadraka ghinni wa asutta faqraka. Hadis qudsi mengatakan, ya abna adama, wahai anak keturunan Adam. Nggih panjenengan sedaya niki sawangan ngene niki turune nabi niki. Ya abna adama tafarraq li'ibadati, sempat-sempatkan olehmu beribadah kepadaku, termasuk di dalamnya menuntut ilmu. Amalan sadraka ghinni, aku kata Allah akan membuat hatimu lapang, tenang, tentram, bahagia. Wa asutta faqraka, dan aku kata Allah akan mendinding, membatas antara kalian dengan kefakiran. Karena itu ngaji memberikan kebahagiaan dan selamat dari dompet geripis. Salawat salam tersampaikan atas panutan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW. Semoga salawat yang selalu kita sampaikan menambah cinta kita kepada beliau. Dampaknya kita punya semangat mengikuti ajarannya, mendakwahkan agamanya. Dengan itu kita berharap semoga diakui sebagai umat beliau, bangkit sebagai ashabul yamin, barisan kanan, disyafaati, diberi minuman telaga khaut. Dan harapan kita, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kita satu rombongan dipimpin Rasulullah menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kesempatan kali ini kita membahas
Satu tema, napa temanya? Niki ngecek niki jamaah ndelok WA napa mboten. Tema yang kita sampaikan pundi wau? Niki kudu didelok niki ben pas. Islam berkemajuan dan berjaya menurut rumus langit. Masya Allah. Jadi wong-wong selama ini berkemajuan ini menurut rumus apa ini? Sebagai pengantar, saya mengutip dari buku yang ditulis oleh Dr. Saifullah, yaitu Gerak Politik Muhammadiyah. Di sini disampaikan perdebatan atau pergulatan pemikiran yang terjadi pada Muktamar tahun 1918. Waktu itu namanya Algemene Vergadering, masih bahasa Belanda. Sebutan kita hari ini adalah Muktamar. Waktu itu dua tokoh besar di Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan sang pendiri, juga ada Kiai Haji Agus Salim. Sebagaimana kita tahu, Kiai Haji Agus Salim menguasai banyak bahasa, perbendaraan kata yang kaya, dan kemampuan agitasi serta orasi yang sangat baik. Muktamirin waktu itu mengatakan ketika Kiai Haji Agus Salim menyampaikan pendapatnya, hampir dipastikan semuanya setuju. Apa pendapat Kiai Haji Agus Salim? Beliau mengatakan agar Muhammadiyah ini menempuh jalur politik supaya menjadi partai politik. Waktu itu, ini bukan berarti anti parpol ya. Kita bahas Islam berkemajuan di Muhammadiyahnya versi rumus langit. Sakjane ngene iki level PP sakjane ngeten iki, Pak. Cuman sampean ndukure PP sampean iki. Para rawuh yang dirahmati Allah, kemudian sejenak setelah itu ganti waktunya Kiai Haji Ahmad Dahlan menyampaikan pandangannya. Beliau memang dikenal orang yang lumayan hemat bicara, tidak seperti Kiai Haji Agus Salim yang pakar orasi. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu lemah lembut, tetapi mampu merubah keadaan. Beliau waktu itu mengutip Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 124. Sebagaimana panjenengan semua sudah hafal, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka linnasi imaman. Qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdz dzalimin. Pun apal? Di luar kepala nek niku, Pak. Wa idibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan berbagai kalimat. Berbagai kalimat. Wa idibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Lalu Nabi Ibrahim sempurna menyelesaikan ujian-ujiannya. Itu yang dimaksud kalimat ujian. Sempurna diselesaikan oleh Nabi Ibrahim. Apa hadiahnya? Inni ja'iluka linnasi imaman. Maka dijadikan oleh Allah Nabi Ibrahim itu imamnya manusia. Namanya imam itu di belakang orang-orang apa di depan orang-orang?
Berarti kalau imam itu maju apa mundur? Maju. Maju. Inni ja'iluka linnasi imaman. Lantas kemudian dipaparkanlah oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang mana kalau panjenengan melihat tafsir Ibnu Katsir tentang apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, kalimat-kalimat ujian yang disampaikan kepada Nabi Ibrahim, yang diselesaikan oleh Nabi Ibrahim, yang dijawab oleh Nabi Ibrahim, menjadikan beliau sebagai imamnya manusia. Kiai Haji Ahmad Dahlan menginginkan bahwa Muhammadiyah itu tidak perlu menjadi partai politik. Cukuplah baginya menyelesaikan berbagai persoalan umat, menyelesaikan ujian-ujian sebagaimana ujiannya Nabi Ibrahim. Nanti kalau Allah sudah berkenan, rumus langitnya sudah turun, ujian-ujian diselesaikan, jadi pemimpin umat. Mengko nek ngarep-ngarep dhewe. Halo? Kok kedap-kedip mawon sampean? Tapi bukan berarti kemudian tidak berjuang di partai politik. Ini membahas tentang pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang hari ini kita dengung-dengungkan sebagai Islam berkemajuan. Ternyata asli versi pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan, di mana di situ ujian-ujian Nabi Ibrahim menurut tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir mengutip tafsir Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah orang yang didoakan oleh Rasulullah supaya menjadi ahli tafsir. Berarti mendapat rekomendasi dari Rasulullah, dimohonkan kepada Allah supaya Ibnu Abbas menjadi penafsir Al-Quran. Dan menurut Ibnu Abbas, ujian Nabi Ibrahim yang selesaikan sebanyak 30 ujian. Panjenengan bisa buka nanti di tafsir ini, halamannya 228 yang jilid 1 versi lama. Kayaknya sampean pun gak ada sedaya niki. Diterjemah oleh Salim Bahresh dan Said Bahresh. Di mana ujian-ujiannya Nabi Ibrahim menurut Ibnu Abbas terangkum dalam 3 surat. 3 surat di dalam Al-Quran yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Di antaranya ada dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 112. Yang kedua ada di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 10. Dan yang ketiga ada di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 35. Itulah ujian-ujian yang diselesaikan oleh Nabi Ibrahim sehingga Nabi Ibrahim menjadi imamnya manusia. Siapapun yang mengikuti menyelesaikan 30 ujian Nabi Ibrahim, dia akan menjadi imam. Hadza min sunnati abikum Ibrahim. Niru Nabi Ibrahim, maka menjadi sunnatullah, ikut juga menjadi imam. Imam dirinya sendiri, imam keluarganya, imam kaumnya. Apa itu? Kita jelaskan 30 ujian Nabi Ibrahim. Tapi niki ketinggalannya nek disampaikan 30 mulai beduk. Ya napa nek mulai beduk niki? Sampean siap lah, kula niki jadwal khutbah nikah nih ya napa? Kita awali dari Al-Quran surat At-Taubah ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. At-taibunal abidunal hamidunas saikhun ar-raqiunas sajidun wal amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah war raqiunas sajidun wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Niki wis penghafal-penghafal Al-Qur'an niki seneng kula niki. Begitu disampaikan langsung tek eling. Apa itu ujian Nabi Ibrahim? Yang pertama at-taibun. Kalau kita ingin menjadi
Islam yang berkemajuan dereng perlu ndaki-ndaki ngomong sains and teknologi. Awali dengan sikap mental yang fundamen, yang utama. Apa itu? At-taibun, pribadi yang bertaubat. Siapa itu pribadi yang bertobat? Ciri utama ada dalam Al-Quran surat 3 ayat 17. As-sabirin al-shadiqin wal qanitin wal mumfikina. Perhatikan yang kelima, wal mustaghfirina bil ashar, yaitu orang-orang yang banyak beristighfar. Sebagai simbol dia bertaubat pada Allah, istighfarnya di waktu sahur. Waktu sahur itu pasti sebelum subuh, karena di sini juga ada acara makan. Waktunya selesai subuh, namanya sarapan. Kalau sebelum subuh, namanya sahur. Berarti orang-orang yang bertobat, orang-orang Muhammadiyah, warga Muhammadiyah, warga ad-dakwah, itu punya kebiasaan melek saderenge subuh. Jangan ngomong Islam berkemajuan nek tangine jam 6. Itu pasti Islam berkemunduran, alias melaku mundur. Mari kita tegakkan Islam berkemajuan bersama Muhammadiyah. Tangine jam 6. Melok pemimpin model ngene iki nggarai dadi Islam berkemunduran. Gak sida berjaya, malah sama delok siapa pemimpin panjenengan, siapa yang menjadi ikon panjenengan. Kalau punya kebiasaan melek sebelum subuh, layak mimpin panjenengan. Kalau tidak punya kebiasaan melek sebelum subuh, setimbangane mundur, mending gak usah. Kalau panjenengan ingin menjadi Islam berkemajuan, umatnya juga harus melek sebelum subuh. Karena orang yang melek sebelum subuh, janji Allah, apalagi dia banyak beristighfar, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Dia tidak akan pernah kesulitan, solusi datang dari langit. Dan dia selalu diberikan oleh Allah rizki yang banyak melimpah. Wa yumdidkum bi amwal wa banin, dan dia diberi anak keturunan yang solih solihah. Jadi tiangnya pun mboten mikir mengkoyo apa iki anak kuwi, sudah dijamin oleh Allah anaknya solih solihah. Melek saderenge subuh. Lebih bagus lagi kalau punya kebiasaan melakukan sholat malam, tentu sebelum subuh. Aqimis sholat liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'an al-fajri innal qur'an al-fajri kana mashuda wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Makom panjenengan tinggi, makom berkemajuan, melek dan tahajud sebelum subuh. Mulai mentelenge wong-wonge. Iya, ngomong berkemajuan tapi tangine jam 6. Wong-wong wis berangkat subuh sing ngaku Islam berkemajuan durung tangi. Naudzubillahi min dzalik. Dan kalau konsep ini kita bawa lebih detail dalam kehidupan sehari-hari, maknanya insighalu bi islahin nafsi. Orangnya akan repot. Ciri khasnya orang itu kalau tahajudnya benar, mohon ampunnya kepada Allah sebelum subuh itu benar, jadi pribadi insighalu bi islahin nafsi. Repotnya dia adalah memperbaiki diri. Pokoknya uang repote memperbaiki diri, meningkatkan skill dan kualitas pribadi, itu mulai ada gejala makomnya naik tinggi. Tapi lek uang senengane nyalahno wong liya, niku makom dek-dekan. Makom napa? Dek-dekan. Apa maneh isone nggur dadi seksi paido.
Yakin menurut rumus langit semua seksi paido pasti tangine kawanen. Halo? Karena orang yang cetakannya adalah makom tinggi niku gak mungkin dadi seksi paido. Dia repot memperbaiki kualitas diri. Kalau ada peristiwa yang kira-kira membuat dia tidak senang atau menurut dia belum mencapai kesuksesan, yang dikoreksi dirinya. Paringi contoh. Di Mojokerto ada seorang kiai. Beliau merawat dalam 1 tahun merekrut 10 anak laki-laki umur SMP SMA, 10 anak perempuan umur SMP SMA untuk dibina di pondoknya gratis. Biaya makan, biaya sekolah, biaya hidup semua ditanggung oleh beliau. Jika kemudian pada waktu SMA lulus ditanya masih ingin kuliah, dikuliahkan dengan dana dari saku beliau sendiri. Berarti dalam setiap tahun itu ada sekitar 60 anak mukim dibiayai sendiri. Cuman waktu itu menempati gedung masjid. Di gedung masjid, karena ini banyak umat, maka tuntutannya aneh-aneh. Ada yang mengusulkan supaya anak-anak penghafal Al-Quran ini dilibatkan di kegiatan masyarakat. Lantas yang terjadi, ada ketegangan karena rumah penghafal Al-Quran, pondok penghafal Al-Quran itu punya target-target. Ada kegiatan yang sudah terjadwal. Kalau setiap kegiatan masyarakat diikutkan, berarti banyak jadwal yang kacau balau. Tapi itu membuat lingkungan unsrek. Kenapa unsrek? Bahasa Sidoarjone unsrek ini apa? Banyak omong di sana sini, mulai tidak bersesuaian dengan manajemen penghafal Al-Quran atau pondok ini. Padahal mereka tidak pernah direpoti dana. Apa yang terjadi? Apakah mulai menyalahkan masyarakat? Tidak. Beliau mencoba mencari tahu, apa sih kelemahan kita ini? Kok masyarakat sampai komplain? Maka ketemulah dalil tahadu tahabu. Kalau kamu bisa menghadiahi, kamu akan dicintai. Halo? Apa yang dilakukan? Tidak menyalahkan orang. Beliau ikut rapat. Rapat RT waktu itu pembahasannya tentang rekreasi. Rekreasi, dana yang disiapkan sekian-sekian, dibutuhkan bis 5-6. Nanti kalau masuk ke wahana dibutuhkan dana sekian ratus ribu. Apa kata beliau? Silahkan dihitung semua. Bis, uang saku, uang masuk, termasuk oleh-oleh yang dibawa pulang, saya yang nanggung. Halo? Begitu terlaksana, sirep kan wong ngomong. Itulah insighalu bi islahin nafsi. Ciri khas orang yang benar-benar bertobat itu gak tahu nyalahno wong. Ndoleki kelemahane dhewe. Ada yang mengatakan, uang wis ngono iku. Nek dikeki guyu, lek gak dikeki muring-muring. Ya enggak apa-apa, itu sudah fitrah. Biarkan saja, bermohon saja kepada Allah supaya terus-menerus bisa menghadiahi. Alhamdulillah, sekarang omset beliau dari 1 tahun 30 miliar, sekarang sudah mencapai 1 tahun 100 miliar. Disiap membackup kampung itu nek rekreasi meneh, termasuk wong-wong sing kakean. Seksi paido niku wau. Mangane panjenengan nggih ngoten. Pokok selagi ana wong ngomong, jangan menyalahkan orang lain.
Ciri khas wong taubat niku repote memeriksa diri sendiri. Lamun panjenengan suatu saat dikomplain orang tentang kualitas, tidak masalah. Sampai kok kurang gini, kurang begini, fokus saja memperbaiki diri. 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, panjenengan akan ketemu lagi dengan seksi paido itu. Dia masih tetap dari seksi paido, sampai sudah melanglang buana menjadi orang yang lebih baik. Itu insighalu bi islahin nafsi. Mentalitas kita kudu mental ngoten niku. Gak usah nyalah-nyalahno wong liya. Apa rek dakwah awak dhewe kok sulit diterima? Oh, iku karena kita dituduh tidak tahlilan, karena kita dituduh tidak kirim doa, tidak ziarah. Wis ket biyen. Halo? Kula kok kayak nunturi sampean ngeten. Wis ket biyen kok dibahas, cari cara bagaimana dakwah panjenengan itu laku. Wong apik kok sampai gak laku iku, gak mungkin. Kok adem ya perasa kula nggih. Napa kula tok sing kademen iki? At-taibunal abidun, yang kedua ibadah. Ciri khas orang hebat yang kedua, orang berkemajuan yang kedua itu ngibadah. Dan ibadah ini sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan hari ini Bapak Ibu, kalau kita ibadah sudah sesuai dengan apa yang ditulis dalam tarjih, sudah beres. Yang kurang itu kita ini butuh ibadah yang berurusan dengan bagaimana kita punya sangu lebih banyak. Nah, ibadah sing ono urusane mbek jariah niku. Nggih niki nyun tolong dikurangi sing niki nggih. Nggih, nggarai materi ini lali nih kaduken nih. Ibadah yang terdekat Bapak Ibu, sampean niku kudu siap-siap korban, ya. Napa? Korban. Rencananya pinten nih dakwah niki mangke. Rasulullah dawuh ngeten. Man wajada sa'atan, barang siapa yang diberikan oleh Allah kemampuan di saat penyembelihan hewan korban. Ini gue hewan korban berarti tanggal 10 Zulhijjah ditambah 3 hari tasyrik, berarti 11, 12, 13, 4 hari ini namanya udhiyah, hari udhiyah. Siapa yang ada di hari udhiyah ini dan dia mampu, punya uang, man wajada sa'atan li ayyudhahi, untuk berkorban, walam yudhahi, sementara dia tidak mau berkorban, wala yakrobanna musallana, wis gak perlu dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Sondok kereng nih hadis niki nggih. Nun sewu para rawuh, Rasulullah itu tidak pernah melarang orang mendekati masjid kecuali dalam 2 kasus. Kasus pertama berlaku untuk 1 orang, namanya Wahsy. Wahsy itu adalah pembunuh paman Rasulullah, yaitu Hamzah. Hamzah itu pendekar, Pak. Dan Rasulullah sangat terbantu dengan adanya paman beliau bernama Hamzah. Karyanya memang berbeda dengan yang tidak pendekar. Itu terbukti pada saat Umar bin Khattab mengetuk pintu di rumah Al-Arqam. Dok, dok, dok. Siapa di luar? Umar.
Umar siapa? Umar bin Khattab. Mendengar itu, wong-wong do panik. Wah, iki Umar bin Khattab terek molo iki. Ini kan orang yang temperamen, tukang bunuh, premannya Mekah waktu niku. Apa kata Hamzah, paman Rasulullah? Biarkan dia masuk. Kalau dia membawa kebaikan, kita sambut dengan lebih baik. Tapi kalau dia memasukkan kesulitan dalam Islam, kita sembelih dengan pedangnya sendiri. Ya, omongannya pendekar bedong ya. Sing liyane gopo singitan, pendekar sembelih ambek pedangnya dewe, gak usah wedi. Maju itu paman Hamzah. Ternyata yang datang ini Umar, tapi Umar yang sudah dapat hidayah sehingga masuk Islam. Alhamdulillah. Tapi Hamzah sejenak kemudian mengikuti perang, dan pada waktu itu ada orang yang begitu benci dengan Hamzah, namanya Hindun, mengatakan kepada budaknya supaya kalau kamu ingin bebas, bunuh Hamzah dan usahakan kamu bisa mengoyak dadanya sehingga bisa mengambil jantungnya. Kalau sudah kamu berhasil membawa jantungnya kepada saya, kamu bebas. Benar Pak. Akhirnya oleh Wahsy, dia ahli melempar tombak, tidak berani berhadapan-hadapan, pendekar kok. Maka dilempar dari belakang, tembus dari punggung sampai perut. Sempat berbalik, berusaha mengejar, tapi bagaimanapun wong tombak tembus di badan, Pak. Darah mengucur, akhirnya tumbang. Begitu tumbang, dikoyak dadanya, diambil jantungnya, lalu dimakan oleh juraganya namanya Hindun. Tapi kemudian Hindun dijadikan oleh Allah, jantung itu terasa panas sehingga dilepeh. Lantas tahu Rasulullah bahwa pamannya diperlakukan seperti itu, luar biasa sedihnya. Sampai suatu saat Wahsy, ketika semua orang sudah berbondong-bondong masuk Islam, dia masih bersembunyi, sehingga disupport oleh istrinya. Kalau kamu memang tergerak masuk Islam, datanglah, hadapi kenyataan. Datang kepada Rasulullah, sikap Rasulullah tidak seperti kepada yang lain. Kalau yang lain disambut dengan sukacita, begitu yang datang Wahsy, Rasulullah dingin, biasa-biasa saja. Lantas setelah diislamkan, justru Rasulullah pesan, Wahsy, kamu telah masuk Islam, tapi saya berpesan setelah ini, jangan pernah kamu mendekati tempat sholat saya. Karena kalau saya dekat, kamu dekat, dan saya ketemu dengan kamu, saya teringat paman saya. Kamu tidak usah dekat dengan tempat sholat saya. Itu Wahsy sedihnya luar biasa, mendengkek-dengkek pengen Rasulullah. Maka itu kalau ada orang ngaji senengane nduk njaba kono sing gak ketok ustate, ini kelompok Wahsy. Sing gak ketok ustate tapi ini gak ketok nih. Enten niku teko pengajian ya. Kira-kira ndolek sing ketutupan cagak terus iso senden. Mana berencana turu. Tapi nggih pahalai padha nggih mboten napa-napa. Cuman nek ana sing mesti ngono, iku berarti pengikute Wahsy. Jare sing nduk njaba asem iki ngelokno aku. Mboten sing njabane iki njabane lak ketinggal. Niki kan ketinggal, sing mboten ketinggal. Sampeyan titeni lha ana wong napa senengane nduk njaba sing gak ketok ustate, iku berarti kelompoke Wahsy. Nah, Rasulullah tidak pernah mengeluarkan lagi kata-kata seperti itu kecuali berurusan dengan korban. Begitu ngomong tentang korban, man wajada sa'atan li ayyudhi falam yudhi wala yaqrabana wala yaqrabana musallana. Enggak usah dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Ini ibadah sosial, Pak. Makanya hati-hati sing duwe-duwe niki. Wis nanti siapno. Nah, wah para sahabat sanjang ngeten. Ya Rasulullah, kalau berkaitan dengan korban sebegitu pentingnya, malana Rasulullah, apa yang kami akan dapat
Sabda Rasulullah dalam hadis yang dikutip oleh dalam buku Risalah Korban, Latif Rusdi mengatakan, kutipan hadisnya, malana ya Rasulullah, kata Rasulullah, fi kulli sya'ratin hasanatun, di setiap lembar dari hewan kurban yang kamu sembelih, kamu mendapatkan satu catatan kebaikan. Berapa banyak bulu hewan kurban yang panjenengan sembelih, sebanyak itu yang panjenengan dapat. Makanya wong Islam berkemajuan itu jangan absen ibadah. Kudu melok sampean. Lantas apalagi Rasulullah? Fi kulli damin, di setiap tetesan darah dari hewan kurban yang kamu sembelih, maghfirah, itu ada ampunan. Tapi ada yang bertanya, ya Rasulullah, fakaifa minas sauf, bagaimana dengan bulu halusnya? Bagaimana dengan bulu halusnya Rasulullah? Fi kulli sya'ratin minas saufi hasanatun, bahkan di bulu halusnya yang baru tumbuh, yang pecah, kamu dapatkan hitungan pahalanya. Nah, niki jangan absen sampean. Niki sing terdekat nih kalau elingno mawon. Tapi ketinggalan nih nggih kata sing wis siap urunan nih koyo ini. Alhamdulillah. Ibadah. Semua ibadah balik kepada pelakunya. Tidak ada yang balik kepada orang lain, balik kepada pelakunya. Ataibun al-abidun, orang-orang yang ingin berkemajuan, dia sebisa-bisanya melakukan ibadah sesuai kemampuannya. Tapi ngeten para rawuh, nek panjenengan melihat ada seseorang yang kendor dalam satu hal ibadah, ya jangan divonis orang itu tidak berkemajuan. Karena bisa jadi dia punya kekuatan ibadah yang lain. Sebab orang per orang niku diberi oleh Allah kesempatan untuk punya kelebihan sebagai jalan sarana masuk surga. Misalnya panjenengan melihat ada orang kaya, kok wong iku jarang melok ngaji, jarang ketok traweh, ya jangan terus dikatakan wah gak berkemajuan wong iki. Mungkin dia gak traweh, tapi dia mensupport semua kegiatan dia yang bayari. Kan bisa jadi ngoten nggih. Maka kesempatan untuk ibadah semua orang memang bisa jadi beda-beda. Sing sae nggih kabeh iso dilakoni. Kalau ada yang tidak mampu di bidang salah satu bidang tertentu, ya jangan divonis. Biarkan saja, kemungkinan dia fokus ke situ. Seperti Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf meskipun sahabat yang sholih, tapi beliau tidak dikandidatkan menjadi pemimpin. Tidak dikandidatkan menjadi pemimpin. Kenapa? Karena beliau memang tidak mau. Sudah, saya fokus saja urusan harta. Tapi kalau urusan ngomong harta, begitu dikumandangkan akan ada jihad, maka ontanya, ujungnya tidak bisa dipandang oleh mata. Jadi nek sampean ngadeg nggih, embung gede mriku, ontone Abdurrahman bin Auf yang disumbangkan berikut isinya, itu pandangan mata panjenengan gak ketok pucuke. Itu kira-kira panjangnya sak piro niku. Isi onto sak perlengkapannya, sak makanannya. Jadi jangan ngomplain wong ngono iku. Wong iku soge tapi jarang traweh. Tapi sumbangannya gede. Malah bangun masjid ya. Berarti wong sing salat nduk kono pahalane dekne nggih oleh. Betul begitu? Amal jariyahnya kan. Orangnya tidak pernah nyumbang, ya mungkin dia sedang kesulitan ekonomi, tapi uangnya sregep wudu. Buktinya nang masjid kecek bolak-balik wudu karena dia ingin jalurnya sinten? Bilal bin Rabah. Baik para rawuh yang dirahmati Allah, Ataibun al-abidun, ingin kami pesankan bahwa Islam yang berkemajuan, orang-orang yang menjadi pelakunya nggak pernah absen ibadah, tapi meskipun sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah, kalau kita ketahui ada sahabat yang namanya Khalid bin Walid, ini kan pemimpin perang, tapi kita tidak mendengar
hadis-hadis diriwayatkan oleh beliau. Yang kita dengar hadis itu lebih banyak Abu Hurairah. Abu Hurairah itu kober, Pak. Sehingga dia ada di masjid, dekatnya ada tempat yang di situ orang-orang yang mondok, bahasanya waktu itu ahlu sufa, banyak meriwayatkan hadis. Kalau yang selevel Khalid bin Walid memang amalannya tidak, ibadahnya tidak meriwayatkan hadis, tapi mimpin perang. Kalau perang dipimpin Khalid bin Walid mesti menangi. Sampai di masa Umar bin Khattab Khalid bin Walid diganti. Kenapa? Kuatir jangan sampai perang itu menang diasumsikan mergo dipimpin Khalid bin Walid, nanti bisa syirik. Nah, Khalid bin Walid ahlinya perang. Tapi beliau itu kalau dimintai komentar, kamu nek mimpin perang kok iso cowang ya, menangan ya apa? Komentarnya biasa. Tidak lalu menunjukkan kehebatannya. Dia hanya ngomong begini, lah ini tempat perang kita ini, tempat main saya waktu kecil. Jadi para rawuh panjenengan jangan juga menyepelekan anak-anak muda yang punya hobi berbeda-beda. Nanti mereka akan ada manfaatnya masing-masing. Wah, iku arep apa senengane gunung ae. Lah nek engko perang nduk gunung ya dekne sing iso ndudono dalan. Wah, iku arek nang ndek embang gestrekan ae. Yang kena gopo-gopo ya dia yang harus diutus. Karena semua orang itu punya porsi ibadahnya masing-masing. Lah sing repot iki ana wong gak jelas balas iki anune, potensine. Ndek kene duwe gak nyekel, akas yo gak, ahli balapan yo gak. Senengane rebahan ae. Nek ngene cekelono HP ae cek melok ngumumno pengajian ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, at-taibun al-abidun al-hamidun, al-hamidun ahli bersyukur. Dalam versi ahli bersyukur yang lain kita sudah sampaikan bahwa orang-orang yang banyak mendapatkan kesempatan masuk surga, zikirnya adalah alhamdulillah, bukan eala. Nah, itu yang kemarin kan, bukan eala. Pokok sampean lek krungu uang sering berzikir alhamdulillah, itu alamatnya surga. Tapi nek ana uang zikire eala, iku perejengane neraka. Dalam versi yang lain yang disebut alhamdulillah itu, orang yang bersyukur itu syukur dengan berucap, diyakini dalam hati, kemudian dia memanfaatkan, merawat dan memanfaatkan apa-apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Nah, saat niki orang yang berkemajuan itu, Pak, ada ayat lain mengatakan begini: harridil mu'minina alal kital iyakum minkum isruna yang libu mi'ataini. Nanti piring kan? Orang itu kalau panjenengan dititipi fisik, titipi badan, salah satu bukti syukurnya adalah merawat. Puntelas waktu ini tambahi titik nggih. Merawat. Bukti merawatnya bagaimana? Bukti merawatnya itu melatih dirinya sampai pada target iyakum isruna yang libu mi'ataini. Kalau jumlahmu isrun 20, kamu bisa memenangkan pertarungan melawan 200. Berarti Pak, standarnya umat Islam itu melatih fisik sampai mampu suatu saat umpama bertarung 1 lawan 10 menang, Pak. Halo. Jadi sampean sesuai dengan kapasitas dan umurnya masing-masing. Ya napa niku? Sampean sampai pada porsi itu. Yang banyak itu kan orang-orang muslim yang pelanggaran nih. Ya napa pelanggaran niku? Mangane melaku terus, olahraga mboten. Jadi pelanggaran niku cirine ngeten, Pak. Pokoknya di ngene, tek ngene nyantol. Ah iki pun pelanggaran. Lampu kuning nih. Nggih. Pokoknya ngene lho kecantol ini lampu kuning. Angel Pak wong model ngene iki kon tarung muncul 10 iso menang angel, Pak. Apalagi kalau kesini, Pak. Ah, ini sudah lampu merah ini, Pak. Kenapa? Logikanya, kalau ada orang mengkonsumsi makanan yang di situ ada glukosa atau gula, supaya cepat dinetralisir, dia harus disimpan di otot.
Berarti sing wong sing otot-otote keker niku gak gampang kena gula darah. Kalau ototnya tipis, maka tubuh akan menyimpan di bawah kulit jadi lemak. Dan lemak itu mudah tersimpan di perut yang depan. Kalau perut yang depan ini sudah habis diisi, Pak, maka diisi di perut yang samping. Nek dingenekno wis nyantol, tapi dingenekno sik durung, mboten apa sik kuning, sik iso diurus niku sikan. Tapi ngene nyantol, wah niki pelanggaran temenan niki, Pak. Nek perlu NBM ini ditahan, Pak nih, Pak. Kenapa? Wis iki dilungkas garai loro, Pak, ngeten niki. Secara logika ya. Secara logika. Adapun secara takdir urusannya beda malih. Sapa ro wonge gak olahraga tapi rumus langitnya kuat. Ya napa rumus langit sehat? Wo kapan-kapan lek diundang maneh ya. Kale mangkel lho nggih sing wetenge dingenekno kecantol kale mangkel lho nggih. Terus meru usul nang panitia aja ngundang wong iku. Lah po aku ingin disindir. Iyakum isruna, jumlahmu 20, yang libu mi'ata ini kamu bisa memenangkan melawan 200. Berarti lawan panjenengan itu, Pak, dalam banyak hal secara fisik sampean kudu siap melawan 10 loh, Pak. Ada tanggung jawab itu. Nah, sampean wis latihan apa durung? Kudu nih, Pak, jamaah ada wae dilatih Kopassus. Lho nggih. Dadi mari ngaji ngene iki tekakno Kopassus. Standarnya Kopassus kan push up 40, sekuat 40, set up 40. Gandol ngeten apa jenenge niku? Pull up nggih, 40, mlayune 5 kilo. Ah wis, ayo nek ngaku umat Islam levele alhamidun temenan niki. Mari acara niki segera hubungi Kopassus terdekat. Kon ngelatih jamaah niki, nggih. Sebab tanggung jawab sampean menurut ayat lho, Pak. Wong enak ae milih-milih ayat alhamdulillah yang sering kita sampaikan kan. Wa qul alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dahu wa awrathanal ardhana tabawwa'u minal jannati haitsu nasha. Oke, bersyukur yang itu enteng, Pak. Bersyukur yang versi berkemajuan itu melatih diri. Fisiknya harus fisik yang siap tarung musuh 10. Dompetnya harus menjadi dompet yang siap tarung melawan 10 orang biasa. Level pejuang dompetnya isinya kudu 10 kartu ATM, tok tapi ya nggih. Mbok isine. Mboten penting ATM, Pak, masih sito lek isine akeh ngono lho, nggih. Kados sing kula critakno niku wong siji isi omsetnya 100. Oke lah, kalau gampangannya boleh diambil uang perusahaan tuh keuntungannya misalnya 20%, kan berarti 20 miliar. Kalau 20 miliar dibagi 12 bulan kan berarti sekitar 1,5 M. Sedengan, Pak. Lah iku dimunsuno wong kafir sak kampung sik menang niku. Makanya banyak orang ngomong begini, wah gimana kita ini rodok keteteran nih melihat ada orang punya kemampuan nih, Pak, mengikat orang lain karena dia punya uang di suatu kampung. Sambatan tengkulo, wah iki wong-wong mulai mulai akeh sing katut e. Mbus mari ki wong-wong iku gelem salat tagak. Lah napa? Lah apa wong pancene diluk-diluk jak rekreasi, jak mangan-mangan. Misionaris iku, Dik. Kula disanjangi ngoten. Ah kula ngerti dalil ya, kula meneng ae. Kapan-kapan tak sampai nih, salah dompetmu gak kandel. Halo? Mestine dompetnya kudu kandel. Dompetnya kandel, oh dek ngeteri apa? Oh paketnya isi 50.000, KI yang isinya 100.000. Terus mesti gagal misionarisme. Kok kedap-kedip sampean? Alhamdulillah kudu ngoten niku, Pak. Makanya arek nom-nom niku, nek sing sepuh ke wah wis angel, Pak. Misalnya sampean mikirin, wah wis angel, Pak, dadi pengusaha. Oke, anak-anak muda didorong, dilatih mentalnya mulai kecil. Kalau panjenengan mengikuti Rasulullah, umur 8 tahun terjun ke dunia usaha. 14 tahun sudah diajak perjalanan ke luar negeri, ekspedisi luar negeri. 17 tahun sudah menjadi profesional berdagang. 25 tahun skillnya bertemu dengan modal.
Skill Rasulullah ahli di bidang perdagangan bertemu dengan kapital yang dimiliki oleh Sayyidatina Khadijah, maka melesat, sudah tidak ada yang lebih tinggi lagi kekayaannya dibanding Rasulullah. Cuman Rasulullah kan dongone Allahumma amitni miskinan. Uangnya disampaikan atau diberikan kepada umat, sampai banyak sahabat mengatakan Rasulullah di bulan Ramadan sedekahnya seperti angin. Angin itu apa? Semuanya diterpa angin, Pak. Wong duwe wong gak duwe ketemu Rasulullah dikai. Persis wong kene lah nggih. Sedekah kaya angin. Makanya terus kalau kemudian Rasulullah di penghujung hidupnya oleh sahabat dikatakan Rasulullah itu terlihat bekas tempat tidurnya atau tikar tempat tidurnya itu dari anyaman kurma. Itu pancen menyengaja Rasulullah ngoten niku. Sama jangan lihat sisi yang itunya, tapi Rasulullah itu sebenarnya wong soge. Beda loh Pak, wong soge bercita-cita miskin. Itu beda dengan orang yang sowe kepengin soge tapi tetap miskin, itu beda Pak. Dan sampean tidak dianjurkan untuk berdoa yang Allahumma amitni miskinan. Mudah-mudahan Allah tidak mengabulkan itu. Jadi sampean donga sing Allahumma akfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Dompet sampean kudu menang melawan 10 orang di sekitar sampean yang belum muslim. Itu baru berkemajuan, Pak. Terus apa lagi? Ya bacaan sampean, wong-wongku macane buku piro? 1. Sampean macane kudu 10. Lah kok abot ngono lho. Jarine pengen bersyukur dan berkemajuan. Saya ke Jogja 4 bulan lalu. Saya pulang tidak membawa oleh-oleh makanan. Digerejeki kanca-kanca. Oh, porek ustate CE hemate. Mosok teko Jogja gak nggawa mule apa-apa. Karena takut fitnah dikira ustadz medit, saya ambil kresek. Ya, saya ambil kresek, terus saya tanya, berapa struk jajan sampean? Dia tunjukkan 400, ada yang 600 ribu. Saya tarik di salah satu di kresek itu, ini struk saya beli buku. 1.900.000 sirep kabeh. Panjen riko seneng mangan, aku seneng moco. Halo? Wongi kedap-kedip ae. Masya Allah, tabarakallah. Bukannya apa Pak, itu tuntutan Pak. Wah, kula maca gak pinter-pinter, gak apa-apa urusan buri, yang penting maca. Ata ibunal abidunal hamidunal saihun asaihun itu punya makna 3 dalam tafsirnya Ibnu Katsir. 1, bisa punya makna orang yang berpuasa. 2, bisa punya makna orang yang perjalanan jauh. Jadi orang yang banyak melakukan perjalanan jauh, itu asaihun. Yang ketiga itu bisa punya makna penuntut ilmu. Berarti Bapak Ibu, saya setuju dengan ucapannya Kiai Haji Muhadjir Sultan, sang penemu Al-Barqi, yang 3 jam bisa baca Quran. Beliau mengatakan begini, umat Islam itu semestinya ada tanggung jawab menjadi pakar, kata beliau. Harusnya menjadi pakar. Kalau kamu bisa menjadi pakar, jangan berhenti sebelum pakar. Saya ketemu hari ini dengan orang yang umurnya 74 tahun dari Ponorogo, dari Bojonegoro. Dan saya dari Mojokerto, ada yang umurnya 62 tahun, kuliah S3. Dan dia tidak mengajar. Berarti tidak ada alasan untuk berkarir dengan titel doktornya. Maka saya tanya, Pak, jenengan ini menarik di hadapan saya karena sampean usahanya kuliner, tapi kok doktoral. Kenapa? Apa kata dia? Ada ayat mengatakan at-taibunal abidunal hamidunas saihun. Setidaknya andaikan saya terlambat tidak menjadi pakar di usia muda, saya sebaiknya mati dalam keadaan pakar. Berarti saya sudah mengamalkan as-saihun. Apa kata dia? As-saihun membuat beliau repot-repot hari ini umur 62 nggarap makalah. Ini ono uang yang jangankan garap makalah, ngentekno tafsir Ibnu Katsir ngantak ngantuk ae.
Tapi ini wong gedek mboten tiyang mriki. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih 4 yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa menambahnya di beberapa kesempatan yang berikutnya. Karena pembicara yang baik menyampaikan untuk dimengerti, dipahami. Pembicara yang bijak seharusnya berhenti pada waktu yang tepat. Nek melese titik berarti bijaknya berkurang ya. Mekaten yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan memberi khazanah ilmu untuk kita bisa amalkan. Saya akhiri billahi fisabilil haq nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat al birru manittaqa nasrun minallahi wa fathun qarib la haula wala quwata illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.